Mil, kamu sudah tahu kalau sekarang ini penderita COVID sudah naik mencapai hampir 5.000 katanya di berita. Iya, bener banget. Dan sebagai akibatnya, orang-orang itu pada memborong vitamin. Iya, karena untuk daya tahan tubuh ya. Bener-bener. Nah, kayaknya kita perlu memberikan edukasi nih kepada orang-orang sebenarnya vitamin apa sih yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Iya, biar nggak asal beli, ternyata fungsinya tidak tepat dan overdosis saja. Betul, udah mahal-mahal terus salah beli, kan sayang ya. Iya. Halo, selamat datang di YouTube National Hospital Surabaya. Perkenalkan, nama aku Emilia, aku apoteker di Farmasi National Hospital dan saya Franky, apoteker juga di National Hospital. dia magister farmasi klinis juga, jadi pasti oke. Oke, lanjut ya. Jadi kembali ke bahasan kita tadi tentang vitamin apa yang sebenarnya diperlukan oleh kita untuk mencegah supaya kita nggak tertular COVID-19. Iya. Yang pertama itu vitamin C dulu, vitamin C. Nah, sebenarnya vitamin C ini memang sudah terbukti untuk mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, sebenarnya berapa sih dosis yang diperlukan? Nah, menurut studi pustaka sih yang diperlukan dosisnya antara 500 sampai 1.500 mg per harinya. Nah, coba gimana akibatnya kalau misalnya kita mengkonsumsi lebih dari 1.500 mg per hari? Nah, resiko lebih dari 1.500 mg per hari ini bisa dilihat dari sifat dari vitamin C sendiri, yaitu asam, bisa mengiritasi lambung dan juga ini diekspresikan atau dikeluarkan melalui ginjal, sehingga kerja ginjal akan lebih terbebani. Jadi jika tidak dibutuhkan terlalu banyak, yaitu pada pasien-pasien yang positif, apalagi hanya untuk meningkatkan imunitas, itu tidak perlu terlalu banyak, sehingga 500 sampai 1.500 sudah cukup tanpa lebih dari 2 gram sehari. Oke, nah selain dalam bentuk tablet nih kan di luaran itu sekarang udah mulai langka ya vitamin C. Dari mana lagi kita bisa mendapatkan sumber vitamin C? Oh, vitamin C itu bisa didapatkan dari makan-makan. Nah, sepertinya biasanya itu buah-buahan, mangga, jeruk, dan juga kalau dari bumbu-bumbu itu bisa dari cabai juga mengandung vitamin C. Oh, jadi kita harus konsumsi cabai? Ya, jika kamu kuat betul. Oke. Terus lanjut, di pasaran nih kadang orang bingung kan ya, ada yang bentuknya kayak vitamin yang bulat, terus ada yang kayak kapsul tapi dalamnya itu kayak pasir gitu. Bedanya apa sih? Bedanya kalau vitamin itu kan bisa dihisap sehingga lepasnya cepat dan kadarnya dalam tubuh juga akan tinggi. Sedangkan yang lepas lambatnya diperuntukkan bagi orang-orang yang biasanya lambungnya tidak kuat sehingga dilepaskan perlahan dan juga kadarnya dalam tubuh akan terjaga. Itu perbedaan utamanya. Tapi untuk efektivitas dua-duanya sama ya? Iya. Oke. Yang kedua, yang paling banyak dicari orang tuh kayaknya sekarang vitamin E. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari vitamin E? Ya, orang tahunya vitamin E untuk kulit ya. Tapi di sini vitamin E juga memiliki fungsi untuk meningkatkan sistem imun, sehingga tubuh kita akan kuat untuk melawan virus-virus yang dari luar, sehingga kita tidak terserang dengan mudah sakit. Oh, oke. Jadi double fungsi ya. Jadi untuk mencerahkan kulit bisa, terus untuk melindungi tubuh dari infeksi virus juga bisa ya. Nah, terus sebenarnya berapa banyak sih vitamin C yang kita butuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh? Untuk vitamin E sendiri yang kita butuhkan itu 15 mg per hari untuk kebutuhan sehari-hari. Namun untuk meningkatkan sistem imun itu biasa digunakan dosis yang agak tinggi, yaitu 200 sampai 400 mg per hari. Namun ini juga harus dengan pengawasan dari dokter. Oke. Nah, untuk makanan sehari-hari yang kita makan, perlu nggak sih kita menambahkan vitamin E tambahan seperti tablet atau cukup dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari? Jika makanan kita sudah ada kayak mengandung kacang-kacangan dan juga ada mungkin untuk buah seperti mangga, alpukat, hingga mungkin tidak perlu tambahan lagi vitamin E, sehingga cukup dengan vitamin lain seperti vitamin C saja sudah cukup gitu. Oh, oke. Jadi nggak perlu lah ya kita borong-borong vitamin E secara berlebihan ya. Ternyata dari makanan kita sendiri pun sudah banyak mengandung vitamin E gitu ya. Iya. Oke, nah terus selain vitamin E katanya juga zinc. Betul nggak sih? Zinc itu juga perlu? Iya, zinc bisa dapat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Umumnya diberikan pada anak-anak, biasanya zinc itu kebanyakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ataupun pada saat mereka diare. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh sendiri selain anak-anak, apakah orang dewasa ini juga perlu untuk mendapatkan suplemen zinc? Untuk pada saat sekarang ini di mana kita tahu ada virus COVID-19,
Sehingga pemberian zinc ini bisa direkomendasikan untuk pasien dewasa juga untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Nah, kalau kita disuruh memilih, kan banyak kan ya multivitamin sekarang. Kalau kita ada dua pilihan, misalnya multivitamin biasa tanpa zinc dan multivitamin dengan kandungan zinc, mana sih yang lebih efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, pastinya yang lebih efektif yang mengandung zinc. Namun pada beberapa orang mereka tidak kuat dengan kandungan zincnya, sehingga terkadang mereka merasa mual. Dan pada pasien seperti itu disarankan untuk menggunakan multivitamin tanpa zinc. Oke, jadi kesimpulannya harus disesuaikan dengan kondisi orangnya. Kalau misalnya dia nggak ada masalah dengan lambung, nggak mual, pakai yang ada zincnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada gangguan lambung, ada rasa mual, sebaiknya yang tanpa zinc gitu ya. Oke, nah terus yang berikutnya adalah vitamin D. Nah, banyak orang itu kan sekarang heboh untuk mencari vitamin D dosis tinggi. Katanya vitamin D dosis tinggi ini bisa menghindarkan kita dari resiko COVID-19. Apakah itu benar? Vitamin D memang memiliki fungsi untuk meningkatkan sistem imun. Namun untuk dosisnya sendiri disarankan tidak lebih dari 10.000 IU sehari. Nah, untuk mendapatkan vitamin D kita tidak juga dari hanya vitamin saja, bisa juga dari berjemur. Nah, untuk kebutuhan vitamin D 10.000 ini bisa dipenuhi dari berjemur dan juga dari makan makanan, dan juga dari multivitamin juga tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Yang menarik ini berjemur ya. Apa sih hubungan antara vitamin D dan berjemur? Apakah matahari ini mengandung vitamin D? Bukan, matahari itu kan mengandung sinar UV. Sinar UV itu akan mengaktifkan provitamin D yang dalam tubuh kita sehingga menjadi vitamin D. Berikutnya ya, yang paling banyak dicari secara selain vitamin itu jamu-jamuan nih, temulawak, jahe, kunyit. Itu apa memang benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Iya, studi menyebutkan bahwa kurkumin yang terdapat dalam jamu-jamu seperti jahe itu bisa meningkatkan sistem imun. Namun juga itu memiliki batas-batasan tertentu, sehingga untuk minumnya disarankan mungkin 1 gelas sehari cukup ya, nggak usah berlebihan. Oke, 1 gelas per hari ya. Nah, yang terakhir, sekarang lagi gencar di sosial media ada yang namanya virus shutout sama acidic water, yang katanya sudah populer di negara lain, katanya bisa menghindarkan kita dari infeksi COVID-19. Ini gimana tanggapan Bapak ini sebagai seorang ahli farmasi? Kita dari bagian farmasi kan menggunakan bukti-bukti ilmiah. Sedangkan untuk acidic water dan juga virus shutout itu sendiri belum ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung itu bisa untuk melawan virus COVID-19. Sehingga untuk penggunaannya sendiri saya tidak bisa menyarankan karena itu masih belum ada bukti ilmiahnya. Oke, tadi kayaknya sudah perbincangan sangat menarik ya tentang fakta-fakta vitamin yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah terinfeksi COVID-19. Nah, untuk kalian yang masih punya banyak pertanyaan tentang vitamin atau obat-obat yang lain, bisa follow di Instagram kami @farmasi_nh di bawah. Oke. Jangan khawatir, itu yang akan menjawab adalah para apoteker atau bahkan magister farmasi klinis yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan akurat. Oke, jangan lupa saksikan video-video selanjutnya di YouTube channel ini. Dan see you, dadah.